Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke, tema kali ini adalah tentang budaya dan bahasa, di mana bahasa Indonesia ini adalah karya dari negara Indonesia sendiri. Begitupun juga bahasa Melayu adalah karya dari negara Indonesia. Perlu orang-orang Malaysia ketahui bahwa bahasa Melayu yang dipakai oleh Malaysia sendiri adalah produknya asalnya dari Indonesia, karena Indonesia ini adalah tongkat estafetnya, adalah kerajaan Sriwijaya Majapahit adalah tongkat estafetnya di Indonesia ya teman-teman, karena Indonesia hampir menguasai seluruh Nusantara, hanya kepotong Malaysia, Brunei, dan Singapura. Oke teman-teman, oleh sebab itu saya akan mereaksi tentang warga negara Malaysia yang mereaksi tentang bahasa Indonesia. Oke teman-teman, saksikan video yang satu ini, tonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terbaru, sosok ini sebut bahasa Malaysia gagal, kalah jauh dari bahasa Indonesia. Siapa guys yang sebut begitu dan kenapa? Jadi kalau anda semua nak tahu, ayo sama-sama kita saksikan video reaction. Okey guys, sebelum aku mulakan reaction video ini adalah daripada YouTube channel Jendela Militer. Jadi bagi kalian semua boleh support channel ini dengan cara subscribe channel ini guys, kerana channel ini terdapat berbagai info-info yang menarik. Jadi kita mulakan dalam kiraan 3, 2, dan 1. Seperti kita tahu, ya Pak Malik, yang betul, undang-undang kecil di majlis daerah misalnya tidak mampu untuk menguasakan kesalahan penggunaan bahasa. Kalau kita lihat di setengah-setengah tempat, nama-nama taman dan sebagainya menunjukkan seolah-olah kita tidak berada di dalam negara kita, tetapi berada di luar negara. Secara peribadilah, Ya. pertama-tamanya kita perlu memperkasakan bahasa Melayu itu di dalam negara kita terlebih dahulu sebelum kita ingin menyebarluaskannya ke tempat-tempat di luar Malaysia. Bahasa kita kan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda kita. Jadi apabila orang tidak memberi kepentingan kepada bahasa, tidak menghormati bahasa, tidak memandang penting menggunakan bahasa dengan baik, maka itu menjadikan bahasa tidak penting lagi, ya, satu perkara yang sepatutnya tidak berlaku. Jadi di Indonesia bukan saja setiap rakyatnya fasih berbahasa negara. Mereka bangga, mereka sayang, mereka taat kepada bahasa negara mereka. Tetapi di Malaysia ini malang sekali lah. Masih ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara. Tapi kenapa kita hendakkan bahasa Inggeris ditekankan adalah sebab bahasa Inggeris itu adalah bahasa ilmu buat masa sekarang. Pakar, bahasa Melayu gagal satukan ras di Malaysia, tak seperti bahasa Indonesia. Pakar studi etnis Malaysia menyatakan, sudah saatnya kekuatan politik mengakui bahwa mereka gagal menggunakan bahasa Melayu untuk menyatukan masyarakat multiras negara itu. Perlu kita akui bahwa bahasa Melayu telah gagal kita gunakan untuk memupuk persatuan, padahal bahasa memiliki kemampuan untuk mempersatukan orang, kata Profesor Universitas Kebangsaan Malaysia Teo Kok Seong dalam sebuah diskusi merujuk pada capaian Indonesia dalam menyatukan 1.500 suku bangsa melalui kesamaan penggunaan bahasa Indonesia. Teo Kok Seong mengatakan, warga Malaysia saat ini tidak memiliki identitas yang sama sebagai akibat dari kegagalan pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang tepat. Demikian dikutip dari Free Malaysia Today, Jumat 8 April 2022. Dia mengatakan Malaysia perlu melihat di mana kegagalan dalam menggunakan bahasa Melayu untuk menyatukan rakyat. Menurut dia, banyak warga yang tidak bangga atau tidak sayang pada bahasa nasional. Dia mengimbau masyarakat Melayu untuk menjadi yang terdepan dalam mengangkat bahasa tersebut. Kita butuh perubahan sikap terhadap bahasa Melayu dan itu harus datang dari orang Melayu sendiri. Mantan dosen Universiti Malaya, Nik Safiah Kari mengatakan orang Melayu sendiri tidak bangga dengan bahasa ibu mereka, tapi lebih senang berbicara dalam bahasa lain. Sebelum kita promosikan,
penggunaan bahasa Melayu di luar Malaysia, kita harus bekerja untuk menghargai dan menghormati bahasa kita sendiri. Sikap itu penting, saya menemukan tidak ada rasa bangga di antara orang Malaysia untuk bahasa tersebut, apalagi di antara orang Melayu sendiri untuk bahasa ibu mereka. Bahkan para pemimpin partai berbasis Melayu sangat sedikit menggunakan bahasa Melayu ketika memperjuangkan perjuangan mereka. Katanya, bulan lalu Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengatakan dia akan mengusulkan agar bahasa Melayu diadopsi sebagai bahasa resmi kedua ASEAN dalam upaya untuk mengangkat bahasa Melayu di tingkat internasional. Saat ini banyaknya masyarakat Malaysia yang mengutamakan penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kalangan cerdik pandai. Diprediksi bisa menggerus bahasa Melayu sebagai bahasa ibu. Pakar bahasa dari Belanda, Profesor Win A. L. Stokov mengatakan bahasa Melayu di Malaysia bisa punah jika masyarakat tidak lagi menghormati bahasanya sendiri. Bahasa itu bisa terancam lenyap jika masyarakat tidak lagi menghormati bahasanya sendiri, ataupun mereka tidak menganggap bahasanya sebagai yang bisa menyatukan masyarakatnya, serta malu atau tidak mau peduli dengan menggunakan bahasa yang betul, kata Prof. Win yang dimuat dalam sebuah koran terbitan Kuala Lumpur Senin 19 Maret. Prof. Win berpendapat bila bahasa Melayu masih terus dilanda permasalahan seperti ini, lambat laun akan tergolong dalam bahasa-bahasa yang terancam walaupun pada awalnya banyak digunakan. Hal itu disampaikannya dalam prestasinya bertema beberapa catatan mengenai bahasa terancam di Pulau Alor dan Pantar, Indonesia di kampus University Science Malaysia. Dikatakannya kebanyakan masyarakat Malaysia memilih menggunakan bahasa Inggris khususnya dalam acara resmi, meskipun masih banyak juga yang menggunakan bahasa Melayu dalam aktivitas sehari-hari. Beberapa jenis bahasa kaum minoritas di Malaysia, kata Prof. Wim, juga akan lenyap jika tidak dipelihara seperti yang berlaku di negara-negara lain. Berdasarkan pengetahuannya, tidak ada satupun badan khusus di negara ini yang memfokuskan serta mendokumentasikan bahasa-bahasa kaum minoritas yang semakin merosot penggunaannya. Media boleh digunakan bagi pengembangan strategi perlindungan dan pelestarian bahasa, penciptaan ejaan yang benar, penerbitan buku pelajaran untuk sekolah-sekolah dan lain-lain, ungkapnya. Oke teman-teman, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi YouTuber Malaysia tentang bahasa Indonesia ya teman. Bangsa Indonesia mampu mempertabatkan bahasa daerah ataupun bahasa nasionalismenya atau bahasa nasional. Sedangkan di Malaysia ini berbalik. Di Malaysia, etnik China ataupun India tidak mampu berbahasa Melayu. Inilah kegagalan negara Malaysia mempertabatkan bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu ini adalah asal-usulnya dari Indonesia, dari Sumatera. Karena kita tahu bersama-sama bahwa prasasti bahasa Melayu kuno itu semuanya ditemukan di Indonesia, di Sumatera. Tidak ada satupun yang ditemukan di negara Malaysia. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.